Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini aku dan rekan aku akan menjelaskan present continuous tense. Sebelum kami menjelaskan apa itu present continuous tense, lebih baik kita kenalan dulu gak sih? Halo, perkenalkan, nama aku Kayana Belva Alfitria, bisa dipanggil Belva, dan rekan aku saya Diana Putri Ali, yang biasa dipanggil Diana. Oke, sebelum kita masuk ke topik pembahasan pertama kita, aku pengen nanya dulu nih, kalian tahu nggak sih apa itu present continuous tense? Udah tahu nggak? Nggak tahu ya? Oke, lihat video selanjutnya ya. Halo teman-teman semua. Jadi di sini aku mau ngejelasin apa itu present continuous tense. Jadi, definition dari present continuous tense is a tense that often used to explain action or express something that is happening. Yaitu present continuous tense, kalimat yang sering digunakan untuk menjelaskan tindakan atau mengungkapkan sesuatu yang sedang terjadi. Nah, di sini aku mau ngejelasin apa itu purpose dari present continuous tense. Present continuous tense used to express ongoing activities, yaitu kalimat yang sering digunakan untuk menyatakan aktivitas yang sedang berlangsung. Di sini aku mau ngejelasin sama teman-teman semua nih, apa itu rumus untuk membuat present continuous tense. Rumus dari positive formula yang digunakan untuk membuat present continuous tense yaitu terdiri dari subject plus to be plus verb ing dan plus object. Example, I'm eating donuts now. I di sini berperan sebagai subjek, am di sini berperan sebagai to be, eating berperan sebagai kata kerja verb ing, dan donuts sebagai objek dan now sebagai keterangan waktunya. Nah, sekarang aku mau ngejelasin negative forms atau formula negatif. Formula negatif dari present continuous tense. Formula negatifnya terdiri dari subject, to be, not, verb ing, and object. Seperti contoh yang ada di samping kalian, I'm not eating donut this time. I itu berperan sebagai subjek, to be-nya am, not plus not ya, verb ing-nya eating, donuts-nya objeknya, this time itu keterangan waktunya, terjadi pada saat ini. Setelah itu ada interrogative forms atau kalimat tanya dari present continuous tense. Formulanya ada to be, ada subject, ada verb ing, and ada object. Kalau di formula positif atau formula awal dari present continuous tense itu subjeknya di depan sebelum to be. Kalau di interrogatifnya to be itu diletakkan sebelum subjek. Jadi ada to be, ada subjek, ada verb ing, ada object, dan ada tanda tanya. Seperti contohnya, is she making a cake at the moment? Jadi to be-nya itu is, she itu adalah subjek, making a cake, making itu adalah verb ing-nya, a cake itu objeknya, at the moment itu adalah keterangan waktunya. Jadi kali ini aku akan menjelaskan fungsi dari present continuous tense. Ya, fungsi yang pertama, present continuous tense itu menjelaskan tentang menjelaskan atau menunjukkan sesuatu yang sedang terjadi atau sedang berlangsung. Seperti contoh, Gia is eating dim sum in Japanese restaurant now. Jadi now itu menjelaskan tentang aksi kapan si Gia-nya makan dimsum. Ya, kapan si Gia-nya makan dimsum di restoran Jepang. Nah, yang kedua itu ada present continuous tense itu menjelaskan tentang menjelaskan atau menceritakan kejadian yang berlangsung dalam waktu yang agak lama namun terjadinya hanya sementara saja. Seperti Akbar is learning a new material at the moment. At the moment itu menyatakan tentang si Akbarnya sedang belajar bahasa baru sekarang. Nah, fungsi yang ketiga dari present continuous tense itu membicarakan
aksi yang terjadi pada sekitar waktu pembicaraan. Jadi present continuous tense itu memberitahu suatu aktivitas yang mana aktivitasnya ini terjadi pada sekitar waktu pembicaraan. Biasanya ditandakan oleh kata-kata this year, this month, this week, this semester. Jadi kata-kata itu menandakan bahwa present continuous tense itu berfungsi sebagai present continuous tense itu berbicara tentang aktivitas yang dilakukan di sekitar waktu pembicaraan. Seperti contoh, Ani is taking food classes this semester. Jadi Ani this semester itu menjelaskan tentang aktivitas yang terjadi di sekitar waktu si Ani berbicara. Yang keempat itu ada a new pattern or habit, menyatakan kebiasaan baru, ya. Tenses present continuous tense juga bisa digunakan untuk menunjukkan kontras antara suatu yang lama dan yang baru atau menjadi pembanding gitu loh. Seperti kata-kata these day people are writing email a lot less than they used to a few years ago. A few years ago itu menyatakan tentang pembanding this day dan a few years ago itu adalah pembanding antara yang lama dan yang baru. This day itu yang baru, a few years ago itu pembandingnya dengan yang lama. Jadi kayak kata keterangan waktu yang menyatakan jadi kejadiannya ini adalah pembanding gitu, pembanding antara kejadian yang sekarang dan yang lama. Nah, fungsi kelima dari present continuous tense itu adalah present continuous tense ini menjelaskan tentang future plans, atau present continuous tense menjelaskan atau menceritakan sesuatu yang sudah dibahas dan direncanakan sebelumnya dan pasti akan terjadi dalam waktu dekat, atau ya sudah pasti janjinya ini akan terlaksana. Seperti contoh, when we arrive at the airport, we are taking a private car to the hotel. Jadi when we arrive itu adalah penanda waktu yang menyatakan kalau ketika dia sampai di bandara, dia bakal ambil taksi untuk nganter dia atau dia bakal nyewa mobil untuk nganter dia ke hotel gitu. Segitu dulu penjelasan tentang present continuous tense dari kami. Kami harap kalian ngerti dan paham tentang present continuous tense setelah kami ajari dan kami jelaskan. Dan sampai ketemu di video-video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.